Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Fadurrahman dengan NIM 211000120140103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan kekar dalam aplikasi DIP dengan data yang telah diberikan. Berikut saya akan share screen aplikasi DIP. Setelah data DIP terbuka, pertama kita harus mengganti terlebih dahulu global orientation menjadi strike reactive. Setelah kita menjadi strike reactive, maka kita bisa menaruh data yang telah diberikan. Kemudian setelah itu kita membuat vector preset. Setelah vector preset, kita membuat kontur. Setelah itu kita menandakan max 1 dan max 2 yang tertera pada pemplotan ini. Pertama kita berikan tanda max 1. Karena di sini hanya memberikan tanda, maka visibility yang diberikan hanya pol dan label. Kemudian kita berikan tanda untuk max 2. Dengan visibility yang sama, yaitu pol dan label. Setelah itu, kita membuat pol dari max 1 dan max 2. Kita tandai di sini pol max 1 dengan visibility, plan, dan label. Setelah itu, kita kembali membuat pol max 2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita beri tanda dengan pol max 2. Visibility yang sama, yaitu label dan plan. Setelah itu, terlihat di sini perpotongan antara pol max 1 dan pol max 2. Pada perpotongan ini kita beri tanda sebagai sigma 2. Untuk visibility-nya kita hanya untuk tanda, jadi kita hanya pol dan label. Agar terlihat jelas, maka kita perlu mengganti warna, yaitu untuk tandanya kita ganti dengan warna hitam agar terlihat. Setelah itu, kita akan mencari tahu di mana posisi sigma 2 dan sigma 3. Pertama, kita membuat garis sejajar antara max 1 dan max 2. Garis ini kita berikan nama dengan griddle plane. Visibility-nya kita berikan nama plan dan label. Kemudian di sini kita akan menghitung sudut griddle plane dengan cara menggunakan tools measure angle. Pertama kita titikkan di sini di perpotongan ini, kemudian di ujung garis griddle angle. Dapat dilihat di sini yaitu terdapat 45 derajat dan 134 derajat. Oleh karena itu, karena yang di data ini terlihat 134 derajat yang dimana berarti lebih dari 90 derajat, berarti antara max 1 dan max 2 di situ terletak sigma 3. Dan kita dapat di sini 45. Berarti untuk mendapatkan jarak sigma 3 kita membagi 2, 45 menjadi 2, berarti 22,5. Untuk memetakan itu kita memerlukan garis bantu menggunakan pitch grid. Oke, baik. Kemudian di sini kita dapat menghitung max 3, ya di mana tadi kita telah mendapatkan berarti 22,5, yang berarti untuk setiap garisnya memiliki 5 derajat. Berarti di sini 10, 20, dan diberikan 22,5 di sini. Yang kemudian kita berikan nama dengan sigma 3. Dan visibility-nya kita pol dan label. Setelah itu kita mencari sigma 1 dengan
menarik 90 derajat dari arah sigma 3. Yang berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yang dapat diperolehkan di sebelah sini. Sigma 1 dengan visibility, pole, dan label. Setelah itu kita hapus delete all tools. Setelah jadi seperti ini, untuk legendnya kita ulangi, kita hapus, kemudian ini. Kemudian untuk strike reaktifnya kita ganti dengan trend dan plang. Setelah itu kita kembali ganti legendnya. Udah. Setelah jadi seperti ini, maka selesailah sudah pembahasan untuk kekar kali ini. Sekian untuk pembahasan kekar, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Abdul Rahman dengan NIM 211000120140103. Pada presentasi yang kedua ini saya akan mempresentasikan lipatan dalam aplikasi atau software DIPS yang dari data yang telah ada. Berikut saya akan share screen DIPS saya. Oke, di sini sudah terdapat kosong pada awalnya, kemudian di sini kita mengubah data menjadi global orientation menjadi strike right and or dip. Setelah itu kita tinggal plotkan data yang telah disediakan. Ini adalah data yang sudah menjadi azimut, yang sudah dikonversikan menjadi azimut. Kemudian kita tinggal vektor preset. Setelah vektor preset kita membentuk kontur. Setelah terjadi kontur, kita membentuk max 1 dan max 2. Kita plotkan max 1 di sini, kita beri label max 1. Dikarenakan ini hanya untuk titik, jadi kita hanya butuh pol dan label. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama kepada max 2. Selanjutnya setelah terdapat max 1 dan max 2, kita buat sigma 2 yang dimana kita mensejajarkan max 1 dan max 2 dan kemudian memberikan pol yang di sini kita beri nama dengan sigma 2. Visibility yang ditampilkan hanya pol dan label. Setelah terjadi sigma 2, kita buat kembali griddle plane antara max 1 dan max 2. Baik, di sini kita beri nama griddle plane. Visibility yang ditampilkan adalah plane dan label. Oke, setelah dapat griddle plane, maka dari sini kita dapat menentukan sigma 3 dan sigma 1. Sebelumnya karena terlihat berbeda, maka kita perlu mengubah ini menjadi warna yang lain. Kemudian sigma 1 kita ubah menjadi warna hitam, max 2 kita ubah menjadi warna hitam juga. Oke, setelah ini kita mencari sigma 1 dan sigma 3. Yang pertama kita butuh tool, kemudian kita berikan pitch grid pada bidang ini. Setelah kita berikan pitch grid, kita menggunakan tool kembali, kemudian kita menggunakan user angel, kita ukur jarak dari max 1 hingga maksimum 2. Baik, di sini didapatkan 108 derajat yang berarti untuk mencari sigma 3. Karena di sini di bawah 90 derajat, maka yang di antara sigma max 1 dan max 2 adalah sigma 1. Untuk mencari sigma 1, kita menentukan jaraknya yaitu 108 derajat kita bagi 2 yang berarti sekitar 54 derajat. Oke, berarti dari sini kita membuat 54 derajat dari max 1. Yang setiap garisnya menandakan 5 derajat, berarti 10, 2, 10, 10, 20,
30, 40, 50, 54 yang sekira-kiranya berada di sini. Ini kita beri nama dengan sigma 1. Visibility yang ditampilkan adalah pole dan label. Kita oke. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari sigma 3. Kita menarik garis 90 derajat dari sigma 1. Yang berarti 10. Kita ada di sini berarti 10. 10, 20, 30, 40, 50. Mohon maaf mata saya sedikit kabur. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Yang sekira-kiranya berada di sini. Kita dapat mendapatkan sekitar 90 derajat di sini. 3. Kita lakukan visibility yang sama, yaitu pole dan label. Setelah itu kita delete all tools. Nah, dapat diperkirakan seperti ini. Maka kita dapat menjadikan sigma 2 di sebelah sini, sigma 3 yang di sini. Kemudian kita ubah arah strike dip yang di pojok kanan bawah ini menjadi trend dan plank. Yang kemudian kita klik lagi dan jadi seperti ini. Dan ini adalah hasil dari lipatan setelah diubah menjadi trend dan plank. Oke, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan lipatan. Terima kasih. Selanjutnya, sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai striasi atau gores garis. Selanjutnya saya akan share screen aplikasi DIPS. Baik, pada langkah pertama kita mengganti global orientation menjadi strike right or dip. Kita klik OK, kemudian kita klik vektor preset. Setelah didapatkan stereonet plot kosongan, kita kemudian menggunakan tools yang bernama trend line. Kita klik di mana saja, kemudian kita berikan trend line ini 246. Kita klik OK, jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita menggunakan bidang sesar. Kita tambah. Kita klik di mana saja. Kemudian kita klik di sini 227 44 derajat sesuai data yang diberikan. Kemudian kita di sini kita beri label fault plan. Karena ini merupakan bidang, jadi visibility-nya kita unchecklist pole dan ID. Jadi hanya kita checklist label dan plan. Kemudian kita klik OK. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bantu atau griddle line sesuai dengan garis potong antara fault plan dan garis tools. Kita klik di sini, kita sejajarkan, kita beri nama griddle plan. Oke. Setelah menjadi bidang seperti ini, kita dapat menentukan di mana sigma 2. Sigma 2 adalah potongan antara fault plan dan griddle plan. Maka kita dapat menentukan bahwa di sini adalah sigma 2. Kita beri label sigma 2. Karena ini hanya pole, jadi kita hanya visibility-nya kita ganti pole dan label. Selanjutnya, karena yang terlalu banyak hijau, maka mari kita ganti warna. Untuk fault plan bisa kita ganti warna dengan merah, dan sigma 2-nya dapat kita ganti warna dengan warna hitam. Oke, dapat seperti ini.
Kemudian langkah selanjutnya, untuk dapat menentukan sigma 1 dan sigma 3, kita membuat lagi garis bantu antara titik potong fault plane selanjutnya. Kita sesuaikan dengan sigma 2. Oke, kita beri label dengan nama griddle plane 2. Karena ini bidang, jadi kita ganti visibility-nya dengan plane label. Kita klik OK. Selanjutnya kita dapat menentukan sigma 3 dan 1 menggunakan tools pitch grid. Kita gunakan saja pitch grid-nya agar lurus. Kita taruh di sigma 2 agar sejajar dengan griddle plane 2. Oke. Oke, langkah selanjutnya yang sudah kita ketahui bahwa sigma 1 adalah 30 derajat dari garis perpotongan antara fault plane dan griddle plane 2. Maka kita dapat menentukan sigma 1 menggunakan garis bantu. Setiap garisnya menandakan 5 derajat. Berarti kita dapat menentukan sekitar 10, 10, 15, 20, 25, 30 kira-kira ada di sini. Ini kita beri nama dengan sigma 1. Visibility-nya pol dan labelnya Oke. Kemudian kita dapat menentukan sigma 3 dengan menarik 90 derajat dari sigma 1. Berarti kita pilih 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya, kira-kira sigma 3 berada di sini. Kita beri nama dengan sigma 3. Visibility-nya sama, masih pol dan label. Oke. Kemudian kita ganti warna karena agar tidak hijau semua. Sigma 1 kita beri warna hitam, sigma 3 kita juga beri warna hitam. Oke, kemudian selanjutnya kita buat toolsnya menghilang semua. Kita buat toolsnya delete all tools. Kemudian karena ini hilang, maka kita dapat menggunakan trendline kembali di mana saja kita gunakan sesuai datanya, yaitu 246 derajat is. Oke, seperti ini. Oke, kemudian legendnya kita dapat ganti. Ya, dapat di sini. Kemudian untuk bagian terakhirnya, langkah selanjutnya untuk dapat menentukan plangnya kita ganti menjadi trend dan plang. Dan kemudian di sini dapat diketahui trend dan plang dari masing-masing bidangnya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai garis-garis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad Nazar Fadlur Rahman akan mempresentasikan mengenai garis fraktur menggunakan aplikasi DIP. Saya akan share screen aplikasi DIP. Baik, selanjutnya setelah terlihat data seperti ini, setelah kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right DIP, kita klik OK, kemudian kita klik contour preset. Setelah muncul stereo net plot polos seperti ini, kita membuat bidang sesarnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan add user plan. Kita klik di mana saja, kemudian kita buat labelnya menggunakan bidang sesar. Kemudian dari data yang ada diketahui bahwa bidang sesarnya 140, strike-nya 145 dan dip-nya 43. Karena ini merupakan bidang, jadi kita unchecklist pol dan ID, dan kita checklist label dan plan. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, selanjutnya kita membuat gas fracture dengan cara yang sama, add user plan. Kita klik di mana saja, kita buat labelnya gas fracture.
Kemudian dari data yang ada diketahui bahwa strike-nya 35 derajat dan dip-nya 41 derajat. Baik, setelah muncul data seperti ini, dapat diketahui bahwa garis perpotongan antara bidang sesar dan garis fraktur adalah sigma 2. Kita zoom ke sini. Baik, dapat diketahui bahwa selanjutnya kita beli tanda sigma 2 karena ini hanya sebuah titik, jadi visibility-nya kita ganti pol dan label saja. Baik. Setelah diketahui sigma 2, selanjutnya kita buat garis bantu atau griddle plane dengan seperti ini. Kita beri nama griddle plane dan visibility-nya kita ganti menggunakan plane dan label. Setelah jadi seperti ini, kita dapat mencari perpotongan sigma 1 dan sigma 3. Dan sudah seperti yang kita ketahui bahwa perpotongan griddle plane dan perpotongan grass fraktur di sini adalah sigma 1. Jadi dapat kita tandai di sini bahwa ini adalah sigma 1 karena negatif. Nah, untuk mengetahui sigma 3 kita menggunakan tools pitch grid. Agar sejajar kita taruh titik ini di sigma 2. Ya. Setelah itu kemudian kita menggunakan tools dan kemudian kita plotkan 90 derajat yang dimana per garisnya merupakan 5 derajat atau berarti dapat dikatakan 90 derajat sama dengan 18 garis ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya kira-kira di sini. Ketikkan di sini kita beri nama sigma 3. Ya. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita delete all tools. Karena ini hijau semua, agar kita terlihat lebih rapi, untuk bidang sesarnya kita ganti menggunakan warna merah. Kemudian garis frakturnya dapat kita ganti menjadi warna biru. Dan sigma 2, sigma 1 dan sigma 3 dapat kita ganti menjadi warna hitam. Ya. Oke, setelah dari sini langkah selanjutnya adalah kita checklist legend, kemudian checklist kembali. Setelah itu langkah terakhir adalah mengganti max data dips menjadi trend dan plang. Kemudian dapat diketahui trend dan plang dari bidang sesar hingga sigma 3. Oke, mungkin sekian pembahasan untuk garis fraktur. Dan langkah selanjutnya dapat kita screenshot untuk data ini. Sekian. Baik, untuk pembahasan yang terakhir saya akan membahas mengenai draft call. Ya.
Baik, pertama adalah kita seperti biasa mengubah global orientation format menjadi strike right div. Kemudian kita klik OK, selanjutnya kita buat kontur preset. Setelah kita mendapatkan stereonet yang seperti ini yang pertama, langkah selanjutnya adalah sesuai data yang sudah diberikan, kita membuat bidang sesar dengan cara kita add kontur. Kita klik di mana saja, kemudian kita berikan label bidang sesar. Dan kemudian sesuai data yang ada, bidang sesar ini memiliki data 235 dengan div 43. Strike 235 dan div 43. Kita kemudian karena ini merupakan bidang, jadi visibility-nya kita uncheck list poll dan uncheck list ID. Kita klik OK. Selanjutnya kita membuat drag fold dengan menggunakan cara yang sama. Kita klik di mana saja, drag fold. Kemudian diketahui strike div-nya menurut data adalah strike-nya 108 dan div-nya 56. Sama seperti tadi, visibility-nya kita masih sama, yaitu label dan plan. Setelah kita membuat bidang sesar dan drag fold, kita menemukan perpotongan antara bidang sesar dan drag fold, yang dimana dapat dikatakan bahwa ini adalah sigma 2. Kita berikan label dengan nama sigma 2, kemudian visibility-nya kita gunakan poll dan label. Setelah itu, kita buat garis bantu atau griddle plane. Di sini kita beri nama griddle plane dan visibility-nya kita ganti menggunakan plan dan label. Setelah itu, kita buat di sini dapat diketahui perpotongan antara griddle plane dan drag fold merupakan sigma 3 aksen. Nah, di sini kita berikan logo sigma 3 aksen. Dan kemudian kita beri visibility poll dan plan. Kemudian untuk sigma satunya, untuk dapat menemukan sigma 1 dan sigma 1 aksen dan juga sigma 3, kita menggunakan tool pitch grid. Kita gunakan pitch grid-nya dan kita taruh di sigma 2 agar sejajar. Setelah itu, kita tarik 90 derajat ke arah yang memungkinkan untuk mendapatkan sigma 1 aksen. Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. Label sigma 1 aksen. Visibility-nya masih sama, poll dan label. Selanjutnya, untuk mendapatkan sigma 1, kita menarik garis 30 derajat ke arah yang memungkinkan. 1, 2, 10, 15, 20, 25, 30 di sini. Ini adalah sigma 1 yang sebenarnya. Sama dengan sigma 3. Untuk mengetahui sigma 3 yang sebenarnya, kita juga menarik garis 30 derajat ke arah yang memungkinkan. 10, 15, 20, 25, 30. Di sini adalah sigma 3. Oke, kemudian agar kita tools delete autos,
Kemudian kita ganti warnanya. Bidang sesar kita ganti dengan warna biru. Selanjutnya drawpole kita ganti dengan warna merah. Kemudian sigma kita ganti dengan warna hitam. Ya, dan didapatkan seperti ini. Kemudian tinggal kita unchecklist legend, kemudian kita checklist kembali legend, dan yang langkah terakhir kita ganti max data diffs-nya menjadi train and blank. Setelah kita mendapat data seperti ini, jangan lupa untuk di screenshot atau di save. Oke, mungkin sekian penjelasan saya pada acara terakhir praktikum geologi struktur dengan acara software DIPS dengan data bidang sesar, antara bidang sesar, lipatan, dan kekar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.